Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di malam hari ini Mas Bro akan membahas total maksudnya untuk koin PP, dan akan kita lihat perbandingan dengan lawan-lawan PP termasuk Shiba ataupun Doge. Akan tetapi saya akan sampaikan untuk kalian tetap dior, riset mandiri. Jangan ucapan Mas Bro kalian telan mentah-mentah, karena dalam dunia kripto sangatlah berisiko tinggi. Jadi semua kerugian ditanggung masing-masing. Untuk pembukaan saya akan bahas market tidak ada hujan, tidak ada petir, tahu-tahu longsor. Kita jangan panik, jangan takut. Ini semua adalah manipulasi, permainan murni belaka, bandar biasa yang membuat turun. Nggak ada nuklir, nggak ada bom, nggak ada macam-macam. Kalau market ingin diturunkan, nggak ada pasal yang mereka dijadikan kambing hitam. Biasanya kan ada MT-Gox, pemerintah Jerman jual BTC, AS ngepat, macam-macam, ada perang Timur Tengah, Ukraina. Sekarang nggak ada. Inilah bukti nyata kita harus makin cerdas. Ini adalah game murni, dan saya rasa penurunan ini hanya sifatnya jangka pendek sementara saja. Bikin panik retail, mulai akan bergeser ke all season karena banyak sekali yang sudah menjual BTC. Kemudian banyak yang dialihkan ke ETH dan masih dalam bentuk USDT. Ya, sabar. Oke, saya akan perbandingkan PP. Menurut pandangan saya adalah koin yang terbaik, tidak bisa kalian remehkan. Kita perbandingkan dengan Dogecoin. Dogecoin itu tidak ada pasokan yang pasti, maksimal pasokan tidak ada. Artinya ini koin yang sentralis, bukan desentral seperti PP ataupun displasi. Jadi pemegangnya maksudnya depnya bisa cetak kapan saja, terserah dia mau kapan cetak. Itu yang namanya Doge. Akan tetapi kita lihat di sini, Doge kapitalisasinya 623 triliun. Cardano yang real project yang mantap kayak begitu aja, market capnya cuma 483 triliun, jauh di bawah Doge. Kan aneh. Project Doge apa? Cardano projectnya apa? Bagikan langit dan bumi. Tapi komunitas ini terkuat karena di sini adalah tumbang-tumbangan uang. Jangan melihat Doge tidak ada projectnya. Cardano yang gembar-gembor real project luar biasa pun kalah dengan Doge. Perbandingan dengan PP jauh. PP ini adalah koin yang betul-betul displasi, sudah beredar semua. Ini koin komunitas yang nanti akan jadi raja meme koin, saya rasa akan ada di PP. Dengan pelan-pelan, nggak sekarang. Ya kalian nanti kalau pump besar di akhir tahun, TP yang banyak 80% nggak apa-apa. Yang 20% untuk di long investkan jangka panjang. Kita lihat banyak narasi yang mengatakan bahwa PP ini market cap-nya nanti akan melebihi daripada Doge. Itu berita-berita di luaran sana. Kita nggak usah terlalu tinggi melebihi Doge. Setengahnya Doge aja. Terlalu jauh Mas Bro. Seperempatnya Doge saja kapitalisasi pasarnya. Apa jadinya PP? Pumpnya gila-gilaan cuan rubel. Perbandingan secara fundamental. Doge yang pegang siapa? Sosok siapa? Elon Musk. PP sosok siapa yang pegang? GZ Binance 61% megang pasokan dari PP. Kayak mana Elon sama si ini GZ? Konsisten mana orangnya? Coba kita pikir, konsisten mana? Yang namanya Elon dikit-dikit berantem sama Mbah Katram. GZ aman-aman aja, tenang, malah bisa kerja sama USD 1 dengan Mbah Katram. Santai aja. Ya, jangan kena manipulasi. Selagi kita bermain spot, ya, koin kita masih utuh. Saat dibanting sampai comberan, biarin aja, liatin aja.
Jangan pernah CL kalau bisa sampai mati. Tantangin tuh si paus sekali-kali. Silakan didam sampai ke ujung perut. Silakan paus, saya bikin serok, nggak akan CL sampai modar. Begitu aja. Kita semangat, harus bangga. Bodoh amat mau turun sampai ke lubang semut, mau lubang comberan, koin udah tinggal cuannya aja. Ya si Well ketipu itu sama grup saya yang masuk dari tahun 2023 tadi juga di Bel dari Solong Papua sana. Gimana turun, masih kuat? Kalian sehat nggak yang di Solong? Aman mas bro, masuk dari tahun 2023 mas bro, cuannya udah ratusan juta mas bro. Ini tinggal sangkutnya aja, cuannya dikit saya hajar lagi di bawah, cuan lagi nanti akhir tahun mas bro. Dari Solong Papua ya udah kenyang makan koin PP. Kalau sekarang turun kendor kayak gini, alah kecil bagi saya. Mungkin pemula lari-lari terkencing-kencing belorot kendor selananya untuk melatih mental kalian ya. Sekarang lawan-lawan yang berikutnya, Shiba dari top CMC 11 sekarang ketendang kedua-dua, harganya di bawah 0,2. Sedikit lagi kesalip sama PP. PP meme coin, raja meme coin terbaik saat ini menurut saya PP. Percaya atau enggak kalian terserah. Kemudian saya sering berantem tuh di grup. Orang-orang yang sombong ada berapa orang, 3 kali saya buang semua. Foto koin di share tiap hari, diagung-agungkan, dieluk-elukan. Kita mencari yang bermasa panjang, holdernya, kapitalisasinya jauh dengan PP. Dia di jaringan Sol, ngapain jatuhkan PP? Sekarang foto koin kemana? 110 ke sana, top CMC sudah terlempar itu. Web kemana web? Sudah terlempar dari top CMC, dugi web. Musuh-musuhnya PP yang di Sol. Bong kemana bong? Lebih hancur. Apalagi Manta sudah lewat 250 ranking top CMC, lebih ke sana. Mantra, itu Manta tadi, Mantra 400 sekian rankingnya. Habis dari harga berapa? Harga 50 apa 80 ribu itu saya nggak mantu itu, pokoknya hancur. Kemudian Picoin, Gagahan, listing langsung 18 top CMC, PP digeser. Sekarang kemana Picoin? Dari harga yang sekian tinggi 50 ribu sekarang 2.000 perak. PP itu mantap. Jangan kalian ragukan, tinggal tunggu sabar saja tanggal mainnya. Mau dikendolin kedodolan sampai celana dalamnya ojol, silakan saja. Kita anggap aja setan ojol sih. Well, santai. Ya kalau pemain lalu udah slow. Dan kita lihat juga BTCD-nya masih di atas, makin gila, makin ngedan. Mau masuk ke 60% lagi. Bagaimana altcoin nggak tergencet? Tapi nanti saatnya sudah ngepam, ya ngepam saja. Lihat saja ya, kita nggak usah pakai panik atau berkutakan. Ini sudah mulai saya tantangin. Wahai paus, jangan tanggung-tanggung dong. Apaan? Saya belum puas kalau turun segini, hancurkan semua. Saya jual kas kebo sapi itu sekandang tuh di belakang, masih banyak mas bro, banyak. Punya siapa? Punya orang. Mana punya sapi sama kebo ya. Ini aja kok repot, ya santai aja. Malah saya serukan, paus tanggung. Saya belum kepancing kalau masih turun 5%, 10%, apaan? Nggak sudi saya masuk, nggak doyan. Turunin 50%, 70% baru saya masuk. Ya kalau hanya turun 5%, 10%, 20% nggak mempan. Kalau belum hancur lebur jadi abu berkeping-keping, saya belum mau masuk kripto. Ya saja beli PP 1 juta, 3 juta, 3 juta dapat 300 juta koin. Ya sekarang masih cuan kok. Ngapain pusing ya. XPL ini mumpung dilongsor kendor, ini salah satunya perbandingan. Ya hebat, real project besar, stable coin, apapun projectnya, apapun teknologinya, nggak ada apa-apanya dibanding dengan investor yang masuk. Ya kemudian koin baru mau melempar koin yang lama seperti PP, jauh. Ya lihat aja koin-koin yang lain, memble semua, nowhere ya. Ada ini koin yang lagi Gagahan terbang sendiri 35%, yang lain kendor semua. Namanya koin ini si Zcash ya, si
Zcash ini rankingnya 38. Wah, Zcash bagus. Kalian lihat historinya si koin Zcash ini. Ya, kalian lihat nggak ini koin? 3 juta harganya naik 35%. Itu yang di dasar. Lihat ATH-nya 26 juta. Ancur itu koin. Ya, tahun 2016 tuh harganya 26 juta, yang sakut apakah nggak nangis? Kemudian kemarin turun sempat ke 700.000, ini sekarang naik 3 jutaan. Itu aja. Tapi yang beli di bawah, yang sudah pada CL semua, di bawah di pump ke atas yang nggak turun-turun, nggak ada yang holdernya, nggak ada holder yang TP, yang ngepump di depnya ngepump nggak ada holdernya. Siapa yang mau bikin jatuh turunnya? Nggak akan turun kecuali yang masuk ini TP turun. Ya, kalau kalian masuk yang banyak tuh jual kebun sapi ke Zcash ini, kesenangan dia depnya, dia yang ngepump, dia langsung gunting, kalian jekangkah. Ini game permainan ya. Jadi nggak ada perang, nggak ada nuklir, nggak ada bom-boman, tahu-tahu turun, tenang saja. Ya, saya intinya malam ini menguatkan mental kalian. Naik turun dah hal biasa kerjanya kripto, biasanya MT-GOX, jadikan kambing hitam, pemerintah Jerman jual BTC, perang Ukraina, perang Timur Tengah, nggak ada perang, nggak ada hujan, mereka mau sikat, kayaknya akan peralihan masa deal-dealan di BTC mungkin di 2 miliar, kemudian mereka mulai jual-jual, ya masuk ke USDT, belikan ETH, ini fase lagi, fase itu BTC-nya juga terbang tinggi, BTC-nya turun, tergencet 2 nuklir ini koin, tapi ini kesempatan masuk dan nggak akan lama. Saya rasanya ya termasuk kita bikin panik sama si Smart Money, sudah dipesan sama WLKWL mau masuk, dibanting, retail makin panik, harga makin turun, mereka serok. Kalian si Zcash ini itu turun 95% dari ATH, walaupun ini naik sendiri, itu saya nggak tertarik koin-koin itu ya. Kita masih mending kita membeli XPL, Aster, ya, Fun. Hati-hati, jangan gampangan asal koin kalian tembak. Dan jikalau ini kondisi lagi turun di longsor, ada beberapa koin meme yang terbang. Ini kan nggak ngotak gemblong, ya itulah koin karbitan. Saya memberikan koin sama kalian, tidak ada yang karbitan. Dan bulan lalu cuan di Fun pun, di Aster, di XPL. Kalau sekarang turun kayak gini ya sabar, nanti tunggu sampai pump lagi. Itu ya, mungkin itu aja malam hari ini. Fundamental PP nggak bisa kalian remehkan, nggak bisa kalian sepelekan. Membuktikan Cardano yang proyek besar begitu, orang besar Charles Hoskinson pun kalah sama dengan Doge. Untuk perbandingan aja, artinya Doge nggak ada proyek, nggak ada apa, bisa market cap-nya di atas 600 triliun, sedangkan Cardano cuma 400 sekian triliun. Kalau PP masih di bawah 70 triliun, masih potensi untuk cuan besar ada di PP dengan Shiba yang 1,9, PP 1,5, dikit lagi ke geser. Musuhnya yang lain PP udah hancur semua, tinggal Doge saja. Mungkin itu omongan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, semua ditanggung masing-masing. Juga Mas Bro tentunya manusia biasa, nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.